Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Reza Pahlevi dengan NIM akhir 34. Di sini saya akan membuat video tutorial penyelesaian soal menggunakan autograph dan Matigon untuk materi limit dan turunan fungsi aljabar. Oke, pertama di sini saya akan menggunakan autograph terlebih dahulu. Nah, ini merupakan tampilan awal dari autograph jika teman-teman sudah daftar dan login. Oke, untuk mengerjakan soal limit dan turunan, teman-teman pilih file, kemudian pilih yang new 2D graph page atau yang start 2D graph page. Nah, sini saya akan memasukkan soal terlebih dahulu. Untuk memasukkan gambar seperti ini, teman-teman bisa copy atau screenshot gambarnya, kemudian paste ke dalam page-nya. Oke, langsung saja kita akan mengerjakan nomor 1, yaitu soal limit. Nah, untuk mengerjakan soal limit ini, kita harus memasukkan fungsinya terlebih dahulu, yaitu menggunakan enter equation atau teman-teman bisa klik tombol enter pada keyboard. Nah, jika sudah diklik equation-nya, teman-teman tinggal memasukin fungsinya saja. Nah, untuk aplikasi autograph, teman-teman tidak bisa memasukkan fungsi dengan menuliskan fx sama dengan. Tapi teman-teman harus menggunakan y sama dengan untuk fungsi fx gitu. Jadi langsung saja kita masukkan fungsinya. Akar x dikurang akar dalam kurung 3 akar x dikurang 2 kurung. Nah, jika sudah diketik fungsinya, kemudian klik OK atau klik tombol enter pada keyboard. Nah, kemudian teman-teman zoom out sampai ketemu fungsinya. Nah, sudah muncul nih gambar yang warna merah ini merupakan si grafik fungsinya dari soal nomor 1. Nah, teman-teman selanjutnya teman-teman arahkan kursor hingga kursornya ini berubah bentuk menjadi tanda panah ke kiri. Kemudian klik satu kali pada grafiknya sampai grafiknya berubah menjadi warna hitam. Kemudian klik kanan. Kemudian pilih yang table of values. Nah, di sini masukin parameternya. X-min itu merupakan limit kiri atau batas kiri. Tadi kan limitnya itu limit X mendekati kanan. Berarti di sini saya akan memasukkan limit kirinya itu 3,95. Kemudian X-max itu berarti limit kanannya. Berarti saya akan masukkan 4,05. Di sini step itu merupakan interval atau kerapatan. Berarti di sini saya akan masukkan 0,01. Kemudian klik OK atau pencet tombol enter pada keyboard. Nah, di sini akan muncul result box nih. Nah, result box ini dia akan memunculkan beberapa nilai, tapi kita fokus pada limit soal kita saja, yaitu limit X mendekati 4. Nah, di sini yang di X ini merupakan limit X yang mendekati 4. Sedangkan yang fx ini merupakan nilai limitnya. Tadi kan soal kita yang nomor 1 itu limit X mendekati 4 ya. Berarti dia ada di antara 3,99 dan 4,01. Di antara 766,7 dan 769,3. Berarti nilai limit X mendekati 4 itu berada di 768. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Itu, oh iya, sebelum itu kita save terlebih dahulu. Pilih file, kemudian save as. Nah, teman-teman bisa save di mana saja. Di sini saya akan save di download. Itu soal
nomor 1. Nah, kemudian save. Oke, selanjutnya untuk mengerjakan soal nomor 2, kalian bikin lagi new 2D graph page. Oke, ini mesti ke bawah. Bisa disilang saja. Kemudian masukkan lagi soalnya. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal materi turunan. Di sini turunan dari kita akan mencari turunan dari fx sama dengan 4x kuadrat dikurang 12x dikali x tambah 2. Nah, pertama-tama kita akan masukkan fungsinya terlebih dahulu. Sama seperti sebelumnya, menggunakan enter equation atau klik enter pada keyboard. Oke, masukkan fungsinya y sama dengan, ingat ya teman-teman, kita wajib menggunakan y sama dengan jika itu fungsinya fungsi x. 4x kuadrat dikurang 12x dikali x tambah 2. Dan klik OK atau enter. Nah, di sini akan muncul grafik dari fungsi fx. Nah, sama seperti sebelumnya, kita arahkan kursornya sampai berubah bentuk, kemudian klik grafiknya sampai dia berubah warna menjadi hitam, kemudian pilih yang gradient function. Ini merupakan tools untuk mencari turunan. Nah, klik. Nah, di sini kalian diminta untuk memasukkan nama. Di sini saya akan masukkan f aksen x. Kalian bebas mau masukin namanya itu turunan atau yang lain sebagainya. Di sini saya namainnya f aksen x. Kemudian klik OK atau enter. Nah, di sini akan muncul garis atau grafik putus-putus ini yang berwarna kuning. Nah, ini merupakan grafik fungsi dari turunan pertama fx atau soal nomor 2. Nah, pada autograph untuk materi turunan ini dia memiliki kekurangan, yaitu dia tidak bisa menampilkan si fungsi turunannya, fungsi turunan pertamanya, melainkan dia hanya akan menampilkan si grafik fungsi dari turunan pertamanya saja. Tuh. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 3. Sebelum mengerjakan, saya akan save terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya nomor 2, pilih lagi yang new 2D graph page. Masukkan lagi soalnya, kemudian kita tulis lagi fungsinya. Sama seperti tadi, pilih tools, enter equation, atau langsung klik enter pada keyboard. Nah, masukin fungsinya. Sama seperti tadi, y sama dengan, meskipun ini g, tapi fungsinya itu fungsi x. Y sama dengan 1 per x ditambah x pangkat 3 dikurang 2 akar x. Klik OK atau enter. Arahin kursornya ke grafik. Kemudian klik sekali sampai berwarna hitam dan klik pilih tools gradient function. Kita namain lagi f aksen x. Jadi g aksen x. Enter. Nah, ini akan muncul grafik yang sama seperti tadi, grafiknya itu putus-putus berwarna kuning. Nah, ini merupakan grafik fungsi dari turunan pertama gx. Sama seperti soal nomor 2, dia tidak memunculkan fungsi turunan pertamanya, melainkan hanya grafik fungsi turunan pertamanya. Kita save lagi soal nomor 3. Oke. Selanjutnya kita akan mengerjakan 3 soal terakhir menggunakan Matigon.
Nah, ini merupakan halaman awal jika teman-teman searching atau browsing matigon.org di browser. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik Launch Polypad. Nah, disarankan untuk teman-teman login terlebih dahulu supaya bisa di-save. Nah, ini merupakan tampilan awalnya jika teman-teman launch Polypad. Oke, saya akan masukkan dulu soalnya. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 4, sama seperti autograph, kita harus memasukkan fungsinya terlebih dahulu, yaitu menggunakan tools equation atau klik tombol key pada keyboard, Q pada keyboard. Nanti dia kursornya akan berubah seperti ini. Kemudian teman-teman bebas klik di mana aja. Nah, ini sama seperti autograph. Dia tidak bisa X, tapi dia harus Y sama dengan. Nah, kita tulis fungsinya. 6X pangkat 5 dikurang 4X dibagi 2X pangkat 4 ditambah X. Kemudian enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman pilih yang graph. Nah, dia akan muncul grafik dari si fungsi limitnya. Atau teman-teman juga bisa klik algebra, kemudian koordinat koordinat axis dan n tables, kemudian di drag ke sini, kemudian arahin si panahnya ini ke grafik ke koordinat kartesiusnya. Nah, dia juga sama nih gambar fungsinya, gambar grafik fungsinya. Nah, untuk di Polypad fiturnya itu terbatas untuk mengerjakan soal seperti limit. Karena dia hanya akan menampilkan si grafik fungsi limitnya. Dia tidak bisa untuk memproses ataupun mencari nilai limitnya. Tidak seperti pada autograph. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 5. Ya, kita akan save terlebih dahulu. Ingat ya, ini jika teman-teman sudah login. Dan kita bisa beri nama. Ini soal nomor 4. Nah, untuk memulai atau beralih ke lembar kerja baru, pilih yang ada gambar seperti folder ini. Klik, kemudian pilih yang New Polypad. Nah, sini saya akan namain dulu soal nomor 5. Nah, sama seperti sebelumnya kita masukkan fungsinya menggunakan equation atau klik tombol key pada keyboard, kemudian masukin fungsinya y sama dengan x kuadrat dikurang x dikurang 20 bagi x 5. Selanjutnya enter dan akan muncul seperti ini, sama seperti soal sebelumnya. Kemudian klik graph. Nah, dia akan muncul grafik fungsinya. Sama seperti tadi, untuk soal limit dia akan terbatas dan hanya akan menampilkan grafik fungsi limitnya, tidak akan memproses atau mencari nilai atau menghasilkan nilai limitnya gitu. Oke, selanjutnya kita akan ke soal nomor 6, soal terakhir. Nah, saya tulis lagi soal nomor 6. Masukkan lagi soalnya dan nah, kita masukin lagi fungsinya menggunakan equation
kemudian kemudian ketik Y sama dengan fungsinya itu negatif X ditambah 1 pangkat 3. Enter, dan kita lihat, dan klik graph. Nah, sama dan berlaku juga untuk materi turunan. Dia hanya akan menampilkan grafik fungsi dari turunan HX atau grafik fungsi dari soal nomor 6. Dia tidak akan memunculkan grafik fungsi turunan pertama ataupun fungsinya gitu. Nah, perbandingannya jika kita menggunakan autograph untuk mengerjakan soal limit, dia akan menampilkan atau outputnya itu adalah nilai limitnya gitu. Sedangkan jika kita menggunakan polypet atau matigon, dia hanya terbatas pada grafik fungsinya saja. Dia tidak akan menghasilkan apapun selain menggambarkan grafik fungsi limitnya. Nah, untuk soal materi turunan, untuk pada autograph, dia akan menghasilkan turunan pertamanya gitu, ataupun turunan fungsinya, tapi dalam bentuk grafik fungsi, tidak dalam bentuk fungsi persamaan. Kalau di polypet atau matigon, dia hanya akan menampilkan grafik fungsi dari persamaannya saja. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang salah atau ada kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.